Puji Tuhan, Shalom. Semangat dalam Tuhan, amin, saudaraku. Semua berbahagia hari ini, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, saudara. Beribadah seperti yang Tuhan inginkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena ini adalah masa-masa di mana kita akan terus bergerak maju dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Dan kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh menoleh ke belakang seperti istri Lot menjadi tiang garam. Tapi kita akan tetap maju, amin. Lihat kepada kiri kanan, katakan God bless you, Tuhan Yesus memberkati kamu, haleluya. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah bertanding sampai akhir. Mari kita membaca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, saudara. Dan dihayati kebenaran firman Tuhan ini. Kita masukkan ke dalam hidup kita, hati kita. Yang siap katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya bacakan mengenai diriku, kata Rasul Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Tahukah saudara dia menuliskan surat ini di mana? Di dalam penjara. Dia tujukan kepada Timotius, anak rohaninya itu, saudara. Dan dia berkata bahwa saat kematianku sudah dekat. Tahukah saudara apa yang terjadi pada Rasul Paulus? Kematiannya seperti apa? Kepalanya dipenggal. Itu sejarah. Lalu dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara apa? Iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang, saudara dan saya, amin, yang merindukan kedatangannya. Yang percaya katakan, amin. Nah saudara yang terkasih, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir. Kehidupan kekristenan bukan hanya kehidupan yang sampai hari ini saja. Kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar sebuah kehidupan yang berbicara tentang berkat dan berkat saja. Kehidupan kekristenan bukan hanya sebuah perkumpulan pertemuan seperti ini saja. Tetapi sebuah kehidupan yang bertanding sampai akhir, yang berjuang sampai akhir, yang berperang dalam peperangan iman, saudaraku. Karena kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang akhirnya berhenti dalam mengiring Tuhan. Ada banyak orang yang akhirnya berhenti dan tidak menyelesaikan pertandingan iman. Orang-orang di stop, diberhentikan oleh problem, oleh masalah, oleh pergumulan hidupnya, oleh tentang segala sesuatu yang dia sedang hadapi. Iblis mau coba menekan, menghambat, membuat orang itu berhenti. Sehingga dia tidak meneruskan perjalanan imannya. Masalah, keuangan, ada banyak orang yang berhenti. Masalah pekerjaan, ada banyak orang yang berhenti. Masalah jodoh,
Ada banyak orang yang berhenti. Tidak dapat jodoh berhenti, dapat jodoh juga berhenti. Repot manusia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa engkau harus senantiasa berperang dalam peperangan iman, bertempur dalam pertempuran iman, berjuang dalam perjuangan iman, saudara. Bertanding dalam pertandingan iman sampai garis akhir. Itulah yang Tuhan, firman Tuhan gambarkan dalam tulisan firman Tuhan ini, saudaraku. Bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir, kematianku sudah dekat. Dia tahu bahwa resiko dari semua dia melayani Tuhan adalah kematian, di mana orang-orang tidak mau menerima berita tentang keselamatan. Dia ditangkap, saudara, di penjara. Dia dianiaya, dicambuk, saudaraku, karena mengikut Yesus. Tapi dia terus melayani Tuhan. Dan dia berkata bahwa aku telah memelihara iman. Inilah sebuah kehidupan kekristenan yang harus kita teladani. Bahwa orang-orang Kristen dalam kehidupan ini, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru menerima Yesus, engkau harus senantiasa mempertahankan iman. Karena kalau tidak, maka kita tidak sampai dalam pertemuan bersama dengan Tuhan, saudara. Tahukah saudara, kisah dari sebuah kehidupan Raja Saul, dia tidak mencapai semua yang sudah Tuhan rencanakan lewat kehidupannya. Dia orang pilihan Tuhan, saudara. Dari semua bangsa Israel itu, saudara, hati Tuhan tertuju kepada dia. Tuhan melihat dia. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang pilihan Tuhan. Ada mandat Tuhan tercurah kepada dia. Ada kepercayaan Tuhan diberikan kepada dia. Tuhan memanggil dia, memilih dia. Sama seperti saudara dan saya telah dipanggil lewat kehidupan Yesus Kristus. Dia karuniakan iman kepada kita, saudara. Tetapi apa yang terjadi kepada Saul, saudaraku? Orang pilihan Tuhan ini. Dia ditolak oleh Tuhan. Tragis. Kematian yang sangat tragis adalah bukan kematian karena sakit penyakit. Kematian yang sangat tragis adalah bukan karena kematian ditabrak di jalan. Kematian yang sangat tragis adalah bukan kematian yang karena dibunuh oleh orang, saudara, atau sesuatu kecelakaan yang lain. Kematian yang sangat tragis adalah pada saat orang itu mati tidak di dalam Tuhan. Karena saat dia mati tidak di dalam Tuhan, sangat tragis. Kematian yang kekal menjadi bagian dia di neraka yang kejam itu. Inilah yang harus kita pertahankan. Karena kehidupan kekristenan bukan sebuah kehidupan permainan, saudara. Bukan karena kalau saya senang, ya saya lakukan. Bukan begitu. Kalau saya tidak mau jadi apa? Emangnya mau apa kamu? Gereja mau apa? Bukan begitu. Kalau kamu tidak lakukan menjadi bagianmu di dalam Tuhan, kamu yang akan menanggung semuanya, saudara. Saul, dia ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih Daud yang punya kesederhanaan dan ketaatan di dalam Tuhan. Sebuah kehidupan yang dia bangun bersama dengan Tuhan. Memang Daud seorang raja yang juga banyak tentang kejatuhan. Tapi Daud tidak pernah mau tinggal dalam sebuah kejatuhannya seperti Saul. Daud tidak mau tetap bercokol di dalam dosanya pada saat Nabi Nathan menegur dia. Dia taat. Dia minta ampun dosa. Dia bangkit dari keterpurukannya. Tapi Saul, dia tidak taat. Sampai matinya, saudara. Dia tidak dengar-dengaran kepada apa yang disampaikan oleh Samuel, pemimpin rohaninya itu, saudara.
Bahkan dia berlaku kasar, ingatkah saudara, dia menarik baju jubah Samuel itu saudara sampai robek. Lalu minta penghormatan saudara. Dia membuat pekerjaan pelayanan yang sebenarnya bagian dari Samuel. Mempersembahkan korban dan doa kepada Allah, tetapi dia lakukan karena ketakutannya. Dia takut rakyatnya meninggalkan dia. Dia lebih memilih dari takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Dia menaruh benci kepada Daud yang adalah menantunya sendiri, saudara. Karena iri hati. Karena Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia kejar-kejar. Dia mau bunuh, saudara. Anaknya sendiri, Yonatan sudah menasehati dia, tapi dia tidak mau dengar. Dia terus berbuat seperti itu, sampai matinya. Dan matinya pun secara jasmani tragis, bunuh diri. Bersama dengan anak-anak. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena masalah, karena problem, karena pergumulan. Dan saya mau beritahu, jangan pernah berhenti. Karena kekristenan akan diuji dengan ujian-ujian iman, saudara. Sama seperti saudara dan saya melewati masa-masa dalam kenaikan-kenaikan kelas pendidikan kita. Kita melewati masa-masa proses pembelajaran. Bertahun-tahun lamanya. Untuk mendapatkan gelar sarjana kita melewati dari masa kecil, SD, SMP, SMA. Terus pembelajaran-pembelajaran, melewati ujian-ujian sampai kita mendapatkan gelar yang kita mau capai itu, saudara. Orang mau capai sampai ke sana tetapi tidak melewati proses dan ujian-ujian, tidak ada. Dan saya mau beritahu bahwa segala pergumulan, segala masalah, segala tantangan yang saudara hadapi adalah sebuah ujian iman untuk menentukan apakah saudara berhenti atau terus melanjutkan perjuangan iman saudara dalam kesetiaan bersama Yesus. Tuhan tidak menjanjikan bagi kita jalan tol semua tanpa hambatan. Bahkan hari-hari ini di jalan tol saja sudah banyak kecelakaan. Karena orang sudah merasa enjoy, merasa enak, merasa bebas. Dan dia melakukan sesuai kehendak dirinya, keprek. Masalah. Hati-hati dengan sebuah kenyamanan hidup. Hati-hati dengan zona nyaman yang kita idam-idamkan selama ini, kemakmuran, kekayaan, kesenangan. Itu bahaya bagi kita. Pada saat kita menghadapi, jangan berhenti. Amin, saudara. Jangan berhenti. Jangan berbalik, jangan mundur lalu berbalik kepada jalan yang dulu sudah kita tinggalkan. Tapi kita tidak bisa pungkiri ada banyak orang yang seperti itu, saudara. Dia mengira bahwa Tuhan itu adalah sebuah objek di mana kita hanya datang kepada Dia pada saat kita membutuhkan berkat. Tuhan dijadikan objek supaya memberkati kehidupan kita. Kita marah, kita benci, kita tidak mau lagi mengikut Dia pada saat kita mengalami sebuah penderitaan, sebuah kekurangan dalam perkara keuangan kita. Kita memandang bahwa Tuhan itu begitu saja. Kalau aku mau datang ya datang, kalau tidak ya tidak, mau apa? Hoi, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ini sebuah kehidupan yang sangat berbahaya dalam sebuah kehidupan kekristenan pada saat orang menganggap Yesus adalah sebuah objek dalam kehidupannya. Hanya untuk sebuah berkat dan kesenangan diri. Tapi kekristenan yang sejati adalah pada saat dia berfokus kepada sebuah tujuan iman, tujuan pertandingan sampai akhir, bahwa masa depan saya adalah masa depan kekekalan, masa depan saya adalah langit yang baru, bumi yang baru. Di sini saya berjuang, apapun yang sedang saya hadapi bersama dengan Tuhan. Halo, tidak ada amin? Semua akan diuji, saudara. Apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sampai kepada garis akhir. Apa katanya ayat 8, saudaraku? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tahukah saudara, ada mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang sampai kepada garis akhir. Dan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai dengan luar biasa itu. Seperti Rasul Paulus ini. Tapi firman Tuhan berkata bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara merindukan kedatangan Tuhan, amin? Mahkota kebenaran tersedia. Apa yang harus kita lakukan untuk sampai kepada garis akhir? Yang pertama saya mau bagikan kepada kita. Dalam kesempatan ini hanya 2 yang saya mau bagikan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan untuk sampai kepada garis akhir? Yang pertama adalah pandang terus pada Yesus. Pandang terus pada Yesus. Bukankah ada lagunya berkata? Apa itu? Pandang terus padanya, jangan menoleh, lihat terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Pandang saja Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Pandang Yesus. Karena dunia ini memang sembraut, saudara, tidak menentu. Dunia ini coba mau menekan kita dan mengambil alih hati kita dari Tuhan. Pandang saja Yesus. Coba kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin, saudaraku. Tuhan berkata kepada kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam pertandingan-pertandingan iman kita, yang iblis mau coba melemahkan iman kita dengan segala masalah pergumulan hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, teruslah matamu tertuju kepada Yesus, karena Yesuslah sumber kekuatanmu. Amin, saudara. Ada begitu banyak saksi yang merintang, yang mengelilingi kita. Tahukah saudara, ada begitu banyak malaikat memperhatikan kita, saudara. Bahkan juga orang-orang kudus yang sudah Tuhan angkat itu melihat kita, memperhatikan kita saat ini dalam pertempuran perlombaan iman. Mereka mengamat-amati. Jangan saudara kira bahwa saudari kita yang sudah naik ke surga itu, yang Tuhan sudah ambil dia dulu lalu tidak memperhatikan kita. Dia lihat kita. Dia doa, dia harapkan kita terus kuat dalam pertandingan sampai datang kembali berjumpa di sana. Ada begitu banyak saksi yang mengelilingi kita.
tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Apa yang menghalangi orang untuk terus sampai ke garis akhir? Dosa, beban. Jangan biarkan ada dosa hidup lagi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bisa ditipu, dek, saudara. Manusia bisa kita bohongi, Tuhan tidak. Manusia bisa tidak melihat, Tuhan lihat. Bereskan semua yang mau coba merintangi kita. Lepaskan semua yang coba mau menghalangi kita. Semua beban. Yang mau merintangi. Terobos. Bereskan, selesaikan. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Saudaraku, ya, dengan cara bagaimana? Pandang pada Yesus. Ingatlah selalu akan Yesus, kata firman Tuhan, bahwa dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, saudaraku. Dia diolok-olok, dicaci, difitnah, saudara. Dibilang kerasukan setan, nanti saudara baca, ya kan? Dibilang orang gila, saudara. Ya kan? Anak tukang kayu yang tidak tahu diri. Dia menerima bantahan dan tekanan yang sehebat itu. Tetapi dia harus selesaikan semuanya, visi dan maksud dia turun ke dalam dunia. Untuk mati di atas kayu salib menanggung semua dosa-dosa kita, saudara. Dia sampai ke situ. Pada saat kita menghadapi problem, pandang sama Yesus. Karena Yesus sudah melewati masa-masa sukar yang dia hadapi. Dan dia mau menolong kita menghadapi itu, saudara. Sampai darahnya tercurah. Kita, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Hanya Tuhan minta ketaatan. Maukah kita taat? Amin, saudara. Pandang terus, jangan berbalik. Seperti siapa itu tadi? Istri Lot. Jadi tiang garam. Kami waktu melewati di Laut Mati, di pinggir jalan itu, saudara. Katanya, kata mereka, orang-orang berkata itu istri Lot. Ada sebuah tiang berdiri satu-satunya di situ, saudara. Seperti manusia. Dan batu di situ asin. Tanah-tanah yang di situ asin, di seberang sana Laut Mati. Istri Lot menjadi tiang garam, tidak berarti apa-apa, saudara. Karena malaikat Tuhan suruh dia, terus kalian lari, maju terus. Jangan menoleh ke belakang, karena Tuhan akan menghantam Sodom dan Gomora. Bukankah itu yang sedang terjadi, saudara? Bahwa dunia ini akan dihantam supaya manusia kembali kepada Tuhan? Lihat terus ke depan, kata malaikat itu. Jangan menoleh, lari saja sekuat tenagamu, lari. Terus, ini berbicara apa? Pandang terus ke depan, jangan menoleh ke belakang. Ada banyak orang yang coba mau menghentikan saudara, maju terus. Ada setan-setan yang mau menekan, maju terus. Tapi istri Lot, mereka adalah orang yang sangat kaya di Sodom dan Gomora. Mereka punya ternak yang besar, yang banyak. Mereka orang kaya. Tapi hatinya sudah berpaut kepada kekayaan dunia itu. Hati-hati. Kita sudah belajar minggu lalu, ya. Ada banyak orang berhenti dan tidak menjadi bertumbuh karena kekayaan dunia, kan? Benih yang ditabur itu tidak bertumbuh karena kenikmatan dunia. Dia lari,
Hati-hati dengan hati, saudara. Hati-hati dengan hati. Katakan sama-sama, hati-hati dengan hati. Katakan lagi sama-sama, aku harus hati-hati dengan hatiku. Amin. Adikku yang perempuan, hati-hati ya. Kalau ada buaya darat datang memperhatikan kamu, hati-hati. Dia lari ke depan, tapi hatinya tidak dijaganya. Dia tidak taat, dia menoleh ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Tuhan mau membawa kita sampai selesai, sampai akhir, saudara. Jangan mau diganggu oleh apapun juga. Amin, saudara. Ada orang berkata begini, kalau Tuhan baik kenapa saya dibiarkan begini? Kalau Tuhan baik kenapa saya menghadapi masalah begini? Karena Tuhan baiklah Tuhan membuat engkau seperti itu supaya engkau tahu kuasa pertolongan Tuhan. Engkau lari kepada Tuhan. Karena kita bukan anak-anak gampangan yang hanya minta kasih, minta kasih, minta kasih. Saya tidak berbuat seperti itu kepada anak-anak saya. Minta kasih, minta kasih. Berdoa kamu dulu, saya bilang. Minta handphone kasih, oh no. Bukan tidak bisa kita belikan, bisa. Tapi jangan jadi anak-anak gampangan. Anak kita juga saudara harus saudara didik anak-anak itu. Jangan minta kasih, kasih. Akhirnya jadi anak yang manja, yang tidak tahu lagi saudara bagaimana perjuangan hidup ini. Jangan menoleh ke belakang, amin. 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 Menoleh ke belakang bukan gak bisa lihat ke belakang, begini bukan. Apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke garis akhir? Minggu depan kalau coba diatur guru sekolah minggu supaya di sana anak-anak bisa sembari sekolah minggu ya. Supaya mereka juga bisa dalam komunitas mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, setia. Sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Kita baca yuk. Wahyu 2 ayat 10. Ada di depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari sama-sama. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tadi ada mahkota kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ini sekarang ada mahkota kehidupan. Ada beberapa macam mahkota yang akan Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya kan? Tetapi pada saat kita hidup setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu, kata firman Tuhan, mahkota kehidupan. Amin, saudara. Kuncinya apa? Setia sampai mati. Hari-hari ini kesetiaan sedang diganggu. Di depan mata kita melihat ketidaksetiaan sekarang ini. Di televisi kita mendengar, oh kawin cerai, tidak ada kesetiaan lagi, sepertinya gampang. Miris hati ini melihatnya. Berbuat seenaknya, tinggalkan pasangan, kawin sana, kawin situ, tinggalkan, ceraikan, kawin sana. Seperti doge yang nilainya naik turun, nyangkut duit di situ. Tahu ya doge maksudnya?
Kami punya doge dulu di apa itu? Dog. Tapi sudah mati anjing kami itu. Tahukah saudara kalau musim kawin? Bisa 4 datang ke rumah. Jantan-jantan itu. Berkelahi. Hanya gara-gara merebutkan anjing kami yang kecil itu. Siapa namanya itu? Bilgi. Yang Weni pernah dikejarnya sampai jerit-jerit. Kerjaannya begitu. Itu sana, kita tidak seperti itu. Amin, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu setia, setia, setia. Ini roh kesetiaan harus kita minta dari Tuhan. Setia. Dunia mau coba menggoda kita menjadi tidak setia. Tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada gereja Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Ada problem, tinggalkan. Suami belum bisa kasih materi yang cukup, tinggalkan. Kan ada itu. Suaminya jatuh sakit, dia ceraikan. Itu artis itu kan ada kan? Yang stroke, lalu dia ceraikan. Tapi Tuhan menghendaki kita tetap setia. Amin, saudara. Setia sampai mati. Katakan sama-sama, saya mau setia sampai mati. 1, 2, 3. Saya mau setia sampai mati. Amin. Benar. Kamu akan lewati masa ujian loh. Ujian iman. Lewati. Ada ujian-ujian, tapi tetap setia, tetap setia, tetap setia. Amin, saudara. Ya. Aduh, indahnya kalau mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan hari-hari ini, katanya saudara. Ya. Tapi bukan mau cepat mati, bukan, ya. Ya kan? Artinya orang yang mati dalam Tuhan itu wah, luar biasa. Itulah sebabnya saya bilang tadi, kematian yang tragis adalah kematian di luar Tuhan. Dia tinggalkan iman, tidak setia kepada Tuhan. Bangkit lagi bagi Tuhan. Sungguh datang kepada Dia kembali. Ambil sebuah komitmen. Minta roh kesetiaan. Hadapi semua bersama dengan Tuhan dengan mata tetap tertuju kepada Tuhan. Jalani semuanya. Sampai kita masuk dalam taraf iman yang jauh lebih tinggi. Sehingga kita mampu berkata, kalaupun Tuhan tidak memberikan itu bagi saya tetap menyembah Tuhanku. Melayani Tuhan, beribadah kepada Dia dengan segenap hati. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.